Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suyatno SPT selaku Kepala SDN 2 Ketemu, yang saya hormati Bapak Ibu Guru hebat beserta karyawan SDN 2 Ketemu. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tidak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita nanti di akhir zaman nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu Guru yang berbahagia, acara hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga penyampaian materi, dan yang keempat adalah penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga nanti acara ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Suyatno selaku Kepala Sekolah SDN 2 Ketemu. Kepada Bapak Suyatno dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada Bapak Ibu Guru SDN 2 Ketemu yang kami banggakan, wabil khusus kepada Ibu Dwi Lestari yang dalam ini nanti akan menyampaikan diseminasi tentang calon guru penggerak yang kami banggakan juga. Yang pertama sekali, marilah kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini alhamdulillah kita masih diberi rahmat, hidayah dan hidayahnya, sehingga pada saat ini juga kita semua masih dapat berkumpul, lebih tepatnya adalah di ruangan kelas 6 SDN 2 Ketemu. Yang dua kalinya sholawat dan salam mari kita aturkan kepada juga Nabi Agung, Nabi kita Muhammad SAW, yang kita tunggu samanya sampai yaumul kiamah nanti. Amin. Yang selanjutnya sesuai dengan acara yang dibacakan oleh Ibu Dwi tadi, bahwa kami selaku yang dituakan di sini dalam Kepala SDN 2 Ketemu, sesuai dengan acara yang dibacakan sambutan, kata-kata kita berarti hanya sebentar. Karena mengingat apa yang disampaikan Ibu Dwi tentang diseminasi, nanti kita agak panjang, materinya kelihatan banyak. Maka dari itu kami hanya insya Allah hanya menyambut sebentar saja. Yang disampaikan Ibu Dwi Lestari pada saat ini adalah tentang calon guru penggerak, tugas-tugas yang harus diselesaikan. Jadi calon guru penggerak masih calon. Nah, kalau dilihat guru pertamanya C, dalam kesempatan ini Ibu Dwi Lestari ini baru istilahnya pendidikan begitu. Jadi bagaimana nanti Ibu Dwi menyelesaikan tugas-tugas yang harus diselesaikan, dan akhirnya nanti guru yang ada di depan calon tadi menjadi hilang, akhirnya menjadi guru penggerak yang ada di SD 2 Ketemu.
Semoga tentang diseminasi, yaitu penyebaran pemahaman dan penambahan pengalaman, lebih jelasnya adalah ini adalah penyebarluasan ide atau gagasan yang sudah diterima Ibu Dwi, nanti akan disosialisasikan atau disebarluaskan ke yang lebih luas. Dan ini pada saat ini akan disampaikan atau disosialisasikan kepada Bapak Ibu Guru SD 2 Dulu. Semoga harapan kami yang telah dituangkan di sini, apa yang disampaikan Ibu Dwi nanti bisa menginspirasi pada Bapak Ibu Guru SD 2 Dulu. Tentunya nanti akhirnya akan dipublikasikan kepada anak didik kita. Semoga nanti akhirnya SD 2 Dulu ke depannya dapat maju prestasinya dan maju segalanya gitu. Dan harapan kami, mau permohonan kami kepada Bapak Ibu yang lulus juga kedua yang lain nanti bisa memperhatikan apa yang disampaikan oleh Ibu Dwi sebagai calon guru gerak. Semoga kami yang juga kerja dan Bapak Ibu Guru mendoakan semoga tugas-tugas yang harus diselesaikan Mbak Dwi nanti bisa terselesaikan dan hasilnya bisa Mbak Dwi itu sendiri tapi dapat lolos dan akhirnya jadi guru gerak 100%. Begitu harapan kami itu. Dan apabila apa yang saya sampaikan ini kurang berkenan di Bapak Ibu Guru sekalian, saya atau kami hanya manusia biasa, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ini taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Suyatno. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif bersama saya Dwi Lestari, SDN 2 Demu JGP Angkatan 10 Kabupaten Blora. Nah, Bapak Ibu, dalam budaya positif ini ada konsep kunci yang harus dipelajari, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol retribusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, bagaimana? Masih semangat Bapak Ibu? Untuk menambah semangat kita adakan nice speaking dulu. Mohon Bapak Ibu maju ke depan. Silakan Bapak Ibu maju ke depan, berpasangan Bapak Ibu. Nah, ini lengkap ya. Ada 6 orang, nanti ada 3 pasangan. Silakan Bapak Ibu. Nah, ini namanya genggam tangan. SDK-nya namanya genggam tangan. Nah, nanti ada 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B. Nah, tugas kelompok A atau untuk menentukan A dan B, kita usut dulu. Yuk, yang menang nanti sebagai A dan yang kalah sebagai B. Sudah? Yang menang di sebelah kiri. Oh, sebelah kiri. Sudah? Nah, sudah. Tugas si A, apa tugas A? Nah, nanti saya akan memberikan secari kertasnya dibagikan kepada si A. Nah,
Mohon untuk si A nanti menuliskan sesuatu yang paling berharga. Nah, sesuatu yang paling berharga menurut si A apa? Yang ibunya yang paling berharga ditulis. Nah, si B jangan minum teh. Jangan minum teh. Sudah Bapak Ibu? Sudah? Oke. Kalau sudah genggam erat-erat. Nah, genggam erat-erat apa tadi yang ditulis yang menurutnya paling penting? Nah, sudah. Kalau sudah digenggam erat-erat, nah sekarang giliran perhatikan tugas si B. Nah, si B ini dia tugasnya merebut apa yang dimiliki oleh si A. Nah, si A tugasnya apa? Tugasnya mempertahankan. Kalau sesuatu itu penting pasti dipertahankan, tidak boleh direbut orang lain. Nah, si B nanti dalam merebut bisa dengan rayuan, terus misalnya paksaan juga boleh, menghardik juga boleh, atau disuap nanti saya beri uang. Nah, seperti itu. Sudah siap Bapak Ibu? Ayo mulai. Nah, kira-kira bisa nggak ya? Sudah Bapak Ibu? Sudah? Oke, sudah ya. Nah, sekarang apa yang terjadi? Yuk, Bu Tini, mana? Sudah direbut. Kenapa bisa direbut Bu Tini? Ya, dengan cara apa tadi? Bu Ana bisa merebut miliknya Bu Tini dengan apa? Sehingga bisa terkabul. Dengan paksaan. Bu Ani bagaimana Bu Ani? Saya dibully. Oh, dibully akhirnya dibully. Terus Tawid masih bertahan atau? Masih berat. Oke, masih bertahan. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, nah tadi sudah next. Sebenarnya apa yang kita lakukan tadi adalah berhubungan dengan perubahan paradigma belajar. Nanti akan kita bahas, ya. Apa itu perubahan paradigma belajar? Pembelajaran dengan paradigma yang baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini Bapak Ibu ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernarasitis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, berkegiatan global. Nah, permainan kita tadi adalah berhubungan dengan miskonsepsi tentang teori kontrol. Perhatikan Bapak Ibu guru, ini ada ilusi seorang guru mengontrol murid. Nah, tadi seperti panjenengan Bapak Ibu guru yang dilakukan ketika speaking memegang sesuatu yang penting, itu sebenarnya adalah posisi kontrol. Siapa yang mengontrol diri kita atau orang lain, si A atau si B, ya. Nah, ini yang pertama, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini maksudnya, nah kita sering memberi murid kita sebuah penghargaan, bisa berupa makanan atau mungkin uang. Nah, itu tujuan kita sebenarnya apa, Bapak Ibu guru? Kita memberi murid kita dengan sebuah penghargaan, tujuannya apa? Untuk memotivasi siswa, untuk supaya patuh kepada kita. Nah, itu tujuan kita. Tapi dengan tidak disadari, nah ternyata motivasi itu hanya ketika
Bapak Ibu guru memberikan sebuah penguatan yang positif atau penghargaan. Misalnya, murid Bapak Ibu guru tidak diberi penguatan atau penghargaan, apakah mungkin murid tersebut mau melakukan apa yang kita inginkan? Kira-kira mau tidak? Tidak mau. Ya, mau dengan asal-asalan. Oke, yang ilustrasi ini bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat ini adalah salah. Nah, ini bisa murid itu bisa melakukan apa yang kita inginkan tapi dalam jangka pendek. Nah, ini karena motivasinya dia melakukan sesuatu itu adalah berasal dari luar, bukan dari dalam dirinya atau motivasi ekstrinsik. Yang kedua, ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kadang kita ada anak yang bersalah, nah kita beri kritikan, kita buat dia merasa bersalah. Agar apa tujuan kita? Agar mereka mau mematuhi aturan atau seperti apa yang kita mau. Tapi kenyataannya itu tidak benar. Yang ketiga, ilusi bahwa seorang dewasa berhak memaksa. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika ada murid yang tidak suka dengan pelajaran tertentu, nah kita sebagai guru, kenapa anak ini kok dalam pelajaran misalnya matematika jelek? Nah, kita berupaya memaksa anak itu untuk bisa dengan apapun itu. Tapi ternyata apa? Anak itu mau tidak Bapak Ibu guru? Mau tidak? Misalnya saya tidak suka belajar matematika, dipaksa oleh guru karena kamu jelek. Nah, kamu harus belajar, dipaksa agar bisa. Nah, kira mau nggak? Mau. Nah, iya betul Bapak. Mau tapi dengan terpaksa. Nah, mau dengan terpaksa, tidak dari hati sendiri. Nah, sebenarnya, nah ini teori kontrol guru terhadap murid itu adalah guru mengontrol murid supaya mereka mau mengikuti kemauan kita, supaya mereka mau. Nah, yang kita mau apakah murid itu misalnya rajin, pintar, itu kemauan kita sebagai guru. Tapi kita tidak bisa memaksakan murid mengikuti kehendak kita. Seperti tadi genggaman tangan tadi. Nah, ada yang berhasil diambil. Nah, tadi karena apa? Saya dibully. Nah, itu kan karena dia dibully, merasa tidak nyaman, akhirnya diserahkan ke yang penting. Terus seperti pamit, tidak. Nah, walaupun saya tadi dipaksa oleh Pak Yaman, tapi tetap saya bertahan. Karena apa? Posisi kontrol saya yang menentukan. Saya mau menyerahkan atau tidak. Nah, seperti tadi Bu Ani tadi, karena apa Bu Ani? Oh, dibully ya dibully. Terus yang Bu tadi dipaksa, karena paksaan akhirnya kita mau memberikan sesuatu yang dia miliki. Nah, seperti ini ilusi guru mengontrol murid. Next. Nah, Bapak Ibu, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yo, kira-kira Bapak Ibu tahu nggak siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Siapa? Diri sendiri atau orang lain? Nah, diri sendiri. Nah, perhatikan. Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, yang ini misalnya ada murid yang salah. Kalau dalam stimulus respon itu, kalau salah atau perilaku buruk misalnya dia berbohong, nah itu kita anggap sebagai kesalahan. Seharusnya dalam teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa mereka berbohong? Kenapa anak itu berbohong? Itu pasti ada tujuannya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Tadi sudah Bapak Ibu lakukan dalam ini, ya. Orang lain bisa
Bisa nggak kira-kira Bapak Ibu? Bisa nggak? Nah, nggak bisa. Siapa yang bisa mengontrol saya? Nah, yang mengontrol ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Untuk berbuat baik itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain, tapi dari dalam diri sendiri. Nah, berikutnya stimulus respon mengatakan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini tadi seperti yang dilakukan Bu Ana, ya. Dia memaksa Bukut untuk merebut apa yang dimiliki Bukut. Nah, karena apa? Dibujuk tidak bisa, artinya dipaksa. Nah, karena dipaksa, karena Bukut merasa kesakitan, nah akhirnya dilepaskanlah yang dimiliki. Padahal dalam kontrol, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan baru. Nah, ini maksudnya kolaborasi dan konsensus adalah bekerja sama dan kita mengadakan musyawarah dengan murid kita untuk menciptakan pilihan baru, menyelesaikan masalah. Yang terakhir, model berpikir menang kalah, ini dalam stimulus respons. Sedangkan dalam kontrol menyatakan model berpikir menang atau win-win solution. Oke, next. Nah, sekarang apakah makna disiplin? Nah, menurut Bapak Ibu Guru, disiplin itu apa? Paling Tepat waktu. tepat waktu. Yang lainnya mungkin mematuhi aturan. iya, mematuhi aturan. Yang lain ada lagi? Mematuhi aturan dan mau melaksanakannya. Ya. Mematuhi aturan dan mau melaksanakannya. Yuk kita. Nah, disiplin itu berasal dari kata Latin disiplina, yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, ini yang perlu digarisbawahi dalam budaya kita, makna kata disiplin lebih berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, maksudnya bagaimana? Ini disiplin kalau dalam budaya kita itu supaya orang itu patuh terhadap kita. Terus, akhirnya apa? Disiplin itu diibaratkan sebagai rasa ketidaknyamanan. Nah, seperti contoh sekarang kita kalau berangkat sekolah, pulang sekolah harus melakukan absen dengan fingerprint. Nah, di dalam situasi ini, kita berusaha agar tidak telat. Nah, akhirnya apa? Mungkin kita keburu-buru datang ke sekolah sebelum jam 7. Nah, itu membuat apa? Kita merasa tidak nyaman. Tapi tetap dilakukan. Kenapa? Karena kewajiban. Karena aturan. Ya, karena mungkin takut kena sanksi. Nah, itu adalah sebenarnya perbuatan atau perilaku yang salah. Next. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif. Nah, ini yang nanti kita akan terapkan baik di kelas maupun di sekolah. Apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positif adalah cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Yang kedua, disiplin positif ini adalah sikap bertanggung jawab terhadap apa yang dilaksanakannya berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebagai pendidik, tugas kita apa? Yaitu kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Motivasi yang berasal dari diri, bukan yang dari luar. Sekarang kita belajar dengan nilai-nilai kebajikan
kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perilaku atau perbuatan yang memiliki tujuan. Nah, ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Yang ini menurut Diana Clausen tahun 1998. Nah, Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu, contoh nilai-nilai kebajikan apa saja? Iya, jujur. Terus apa lagi? Adil. Apa lagi? Mandiri. Iya. Ada lagi? Banyak ya Bapak Ibu nilai kebajikan yang bertanggung jawab, menghormati. Nilai-nilai kebajikan ya kreatif, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai anak didik kita adalah nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa itu Bapak Ibu? Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, berkepentingan global, bergotong royong dan kreatif. Motivasi perilaku manusia. Setiap manusia melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, ini misalnya tadi yang Pringerpin, motivasinya dia berangkat pagi. Kenapa? Karena dia menghindari ketidaknyamanan. Nanti kalau misalnya saya telat, akhirnya bisa ditegur bapak kepala sekolah. Kalau telat terus, banyak telatnya, nanti bisa mendapatkan sanksi. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, saya berbuat seperti ini karena ingin dapat imbalan. Seperti misalnya murid. Nah, murid dia mengerjakan PR, tapi mengerjakan PR-nya gara-gara apa? Takut dihukum atau nanti agar kalau saya dapat nilai 100 saya mendapat bintang atau reward atau mendapat hadiah dari guru. Murid berani maju, saya mau maju. Nah, kenapa alasannya? Ternyata dia akan mendapat pujian dari bapak ibu guru atau mendapat hadiah. Tapi karena bapak ibu guru, nah siapa yang bisa mengerjakan soal ini nanti mendapat hadiah. Artinya banyak siswa yang memberanikan diri, mengerjakan di depan karena apa? Tujuannya sebenarnya adalah ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari bapak ibu guru. Untuk motivasi nomor 1 dan 2 ini adalah motivasi dari luar. Nah, dia melakukan sesuatu karena dorongan dari luar, bisa berupa tadi rasa tidak nyaman atau ingin mendapatkan penghargaan. Yang ketiga adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percaya atau merupakan tujuan dari disiplin positif. Nah, sebenarnya Bapak Ibu Guru, tujuan dari disiplin positif itu adalah agar seseorang itu termotivasi dari dalam dirinya sendiri atau motivasi intrinsik. Next. Nah, sekarang kita bisa membedakan apa itu hukuman, konsekuensi atau restitusi. Kira-kira ada yang baru ya Bapak Ibu Guru? Apa kira-kira? Iya, restitusi. Saya juga baru tahu Bapak Ibu ketika mengikuti JGP ini. Restitusi itu apa? Oh, sebenarnya restitusi itu sangat baik sekali bila diterapkan. Nah, hukuman. Nah, hukuman itu apa? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Langsung seketika itu juga. Misalnya, nah,
Di sini ada murid yang tidak mengerjakan PR. Nah, terus Bapak Ibu guru, karena kamu tidak mengerjakan PR, silakan berdiri di luar. Silakan kerjakan 5 kali misalnya. Itu secara spontan Bapak Ibu guru mengucapkan. Sedangkan murid tadi tidak tahu konsekuensinya apa kalau tidak mengerjakan. Nah, terus hukuman ini bisa juga berupa fisik atau psikis. Nah, kalau fisik seperti tadi ya, dihukum berdiri di luar, mengerjakan 5 kali, misalnya membersihkan WC, mengelilingi lapangan, itu bersifat fisik. Kalau psikis apa? Ucapan, ucapan yang bisa menyakiti anak didik kita. Nah, dan itu dampaknya sangat luar biasa sekali. Ya. Misalnya apa? Nah, tadi yang tidak mengerjakan, kamu nih bagaimana? PR 5 saja tidak bisa mengerjakan. Dasar bodoh, memang kamu itu malas. Nah, itu akan tertanam terus pada anak bahwa dia bodoh, dia itu malas. Akhirnya dia mungkin bisa merasa dendam terhadap bapak ibu guru. Nah, makanya kita sebagai pendidik harus hati-hati dalam mengambil sikap. Nah, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi, nah ini adalah sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, ini misalnya dalam kelas, ini biasanya antara wali kelas dan murid. Nah, ya. Anak-anak kita melakukan kesepakatan. Nah, misalnya tidak mengerjakan PR, apa konsekuensi anak-anak? Konsekuensinya mengerjakan di saat istirahat dulu misalnya. Oke, tulis. Nah, terus misalnya lagi, kalau terlambat datang, tidak memakai seragam lengkap ketika upacara, gimana? Nah, itu kudu berdiri di depan selama upacara sambil hormat bendera. Nah, misalnya seperti itu. Itu sudah diketahui antara murid dan guru, sudah dilakukan kesepakatan terlebih dahulu. Nah, terus berikutnya adalah restitusi. Nah, ini yang baru bagi kita Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Nah, dalam restitusi ini kita itu nanti melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid yang melakukan kesalahan. Nah, apa dia bisa melakukan kesalahan? Terus konsekuensinya apa? Terus apa nanti yang bisa dilakukan agar bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan seperti itu. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Cara mendisiplinkan anak tapi dengan identitas yang gagal. Ini ada hukuman dan penghargaan. Kenapa hukuman itu menyakitkan? Ya tidak Bapak Ibu? Ya, menyakitkan baik fisik maupun psikis. Terus yang kedua, nah ini hukuman membuat anak merasa tidak nyaman. Akibatnya apa? Murid menjadi takut. Nah, hukuman ini sifatnya memaksa. Mau tidak mau ya harus melakukan karena kamu punya kesalahan. Itu. Terus akhirnya karena takut, nah dipaksa, mungkin tidak nyaman. Akhirnya anak itu atau murid menyembunyikan kesalahannya dan akibatnya, nah murid ini bisa menjadi rendah diri. Penghargaan. Nah, kenapa penghargaan adalah konsep disiplin dengan identitas yang gagal? Karena penghargaan itu sebenarnya adalah tadi tidak efektif. Penghargaan bisa berjalan, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian merusak hubungan atau strategi. Nah, seperti ini Bapak Ibu guru. Misalnya tadi Bapak Ibu guru siapa yang nanti mendapat nilai 100, nanti akan Ibu guru beri hadiah. Yang mendapat 100 senang, yang mendapat hadiah. Tapi teman-teman yang lain yang tidak mendapat 100 atau mungkin nilainya jelek, dia akan merasa iri kepada temannya yang mendapat
sampai 100 itu akan merusak hubungan pertemanan antar murid. Mungkin juga dia merasa kecewa pada bapak ibu guru karena kenapa kok saya tidak bisa mendapatkan tugas. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Nah, penghargaan itu bisa mematikan kreativitas. Terus berikutnya, penghargaan menghubung dengan sistem ranking. Nah, ini ya, dengan sistem ranking. Nah, kalau diterapkan ranking di kelas, ini ranking 1, 2, 3. Mungkin sama dengan penghargaan tadi ya. Yang ranking 1 senang, tapi yang ranking 2, 3, 4, mereka merasa tidak senang, kecewa. Kenapa saya tidak bisa? Pengen bisa tapi tidak bisa. Terus yang terakhir adalah merampas hak menghargai diri sendiri. Next. Diukur oleh penghargaan tadi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Akibat dari dihukum oleh penghargaan. Jadi sebenarnya niat kita memberi penghargaan, memberi motivasi, tapi ternyata menghukum. Nah, ini apa akibatnya bagi murid kita? Pertama adalah penghargaan menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang ketiga adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, karena motivasi seorang murid tadi melakukan suatu perubahan atau sesuatu, nah itu berdasarkan dari luar, bukan dari dalam. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, di sini juga ada dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi, apa yang konsekuensi? Nah, itu adalah penguatan tapi jangka pendek. Yang kedua, perlu monitor berkelanjutan. Kalau misalnya anak tadi yang punya permasalahan akhirnya mendapat konsekuensi tapi tidak dimonitor, mungkin dia akan menyimpang kembali. Konsekuensi merupakan stimulus respon, bukan stimulus kontrol. Terus yang keempat, murid menghormati peraturan. Yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Anak yang salah langsung mendapat konsekuensi. Tanpa dia punya waktu untuk merenungi, kenapa saya salah, kenapa saya berbuat seperti ini, apa nanti dampaknya, konsekuensinya apa yang harus saya lakukan agar kesalahan tadi tidak berulang. Tidak punya waktu untuk memberikan seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah restitusi. Nah, restitusi ini murid menjadi bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, tapi yang murid yang salah, dia bisa mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan cara memperbaikinya. Kemudian memperbaiki hubungan. Tidak ada tadi ya, iri antar teman. Terus kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, dilihat dalam diri kesalahannya apa? Ya. Terus restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi kok aku seperti ini? Restitusi adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi juga fokus pada solusi, mencari solusi dari permasalahannya tersebut. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Kita bahas lebih lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi sudah pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga
mereka kembali pada kelompoknya. Ini menurut Hosen tahun 2004. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang lain seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Thomson Hosen tahun 1996. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi, ya, bukan guru. Kemudian yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Nah, ini ada contoh kasus Bapak Ibu. Nah, kasus di sini adalah siswa yang tidak mengerjakan PR. Nah, di sini ada posisi kontrol, mengontrol kedisiplinan siswa dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau hukuman, ini guru menghukum siswa dengan berdiri di depan. Terus, misalnya Bapak Ibu guru pasti marah. Nah, akibatnya apa? Murid menjadi takut. Itu kalau hukuman berdiri di depan. Nah, bersihkan kelas ketika pulang sekolah. Kamu harus menulis ulang atau mengerjakan ulang sampai 5 kali. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR waktu istirahat. Kamu istirahat karena kamu salah, kamu tidak mengerjakan PR, nanti istirahat kamu mengerjakan PR. Nah, contohnya di sini guru bersifat tegas dan menghormati peraturan. Kemudian kalau restitusi, nah ini beda lagi kalau restitusi, ya. Guru tidak marah-marah, tidak memberikan hukuman atau konsekuensi, tetapi guru menanyakan dulu keyakinan kelas, keyakinan apa yang kamu langgar. Nah, terus perbuatan seperti ini itu tidak mengerjakan PR, kan sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita, sebenarnya gitu ya. Terus kemudian membantu, selain itu juga membantu siswa dalam menyelesaikan masalah. Nah, di sini guru memiliki sifat yang terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di sini Bapak Ibu ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup atau survival. Nah, di sini contohnya kesehatan, tempat tinggal seperti rumah, dan makanan. Yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini seperti berteman, hubungan dalam keluarga, pasangan hidup, teman kerja, terus binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung atau bergabung. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Nah, di sini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan. Nah, di sini ada kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, ini mencari kesenangan. Nah, misalnya bermain, tertawa, terus hobi itu merupakan kesenangan. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa jika kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, nanti akibatnya anak tersebut atau orang tersebut akan melampiaskannya pada hal negatif.
kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, maka dia mengarahnya ke hal-hal yang negatif. Nah, di sini posisi kontrol guru. Nah, ternyata itu juga memiliki posisi kontrol. Di sini ada 5, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, posisi kontrol. Nah, ini sebagai penghukum. Nah, itu tindakan guru apa? Bisa menghaji atau menunjuk kamu itu. Nah, seperti itu gerak yang dilakukan oleh seorang guru. Terus menyakiti atau bahkan menyindir tadi yang dengan perkataan. Nah, guru sudah berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, seperti itu. Kamu akan saya hukum. Hasilnya apa? Nah, ini dalam diri anak memberontak, menyalahkan orang lain dan bahkan berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas adalah murid mengatakan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid bisa berkata, ketika dimarah-marah itu, mungkin di luar pas dimarahi itu, biasa, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, seperti itu. Kemudian dampaknya pada murid apa? Nah, murid kembali mengulangi kesalahannya. Terus yang berikutnya membuat orang merasa bersalah. Ini posisi kontrol, membuat orang merasa bersalah. Nah, di sini guru bisa berselamat dan mengatakan seharusnya kamu itu tidak ibu kecewa dengan kamu. Kenapa? Kamu sering tidak mengerjakan PR. Nah, ya. Kamu seharusnya sudah tahu ibu stres melihat kamu setiap hari tidak mengerjakan PR. Nah, ini hasilnya apa? Hasilnya anak akan bersama yang membunyikan kesalahannya karena dia merasa bersalah, terus bisa menyangkal atau bahkan juga berbohong. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, ini murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nah, karena dia merasa bersalah, akhirnya murid meminta maafkan saya bu, dia merasa bersalah. Nah, dampaknya pada murid. Nah, ini murid ini merasa rendah hati. Kenapa saya membuat bu guru kecewa, pak guru kecewa? Kenapa saya membuat kesalahan? Kenapa saya bisa membuat stres bapak ibu guru? Nah, kemudian posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini adalah kalau guru bisa membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah membantu apa? Seperti ajakan atau rayuan. Kalau itu sebagai posisi kontrol sebagai teman itu, omongan itu seperti ajakan atau rayuan. Terus hasilnya apa? Nah, murid menjadi tetap gantungan terhadap guru tersebut. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah, ini perkataan murid bisa seperti ini. Saya pikir bapak ibu itu teman saya, ternyata begitu. Nah, ini dampaknya bagi murid. Murid itu merasa lemah, tidak mandiri dan tadi bergantung kepada guru. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, di sini guru itu menghitung dan mengukur kesalahan anak. Nah, apa peraturannya? Misalnya tadi kasusnya terlambat datang ke sekolah. Nah, terlambat datang ke sekolah, kenapa kamu terlambat datang ke sekolah? Kalau kamu terlambat datang ke sekolah, apa konsekuensinya? Tanyakan seperti itu kepada guru. Kemudian hasilnya apa? Nah, ini menyesuaikan diri. Bila diawasi dan diawasi, dia akan mengikuti peraturan. Tapi kalau tidak, mungkin bisa kembali ke hal yang negatif. Kaitan dengan dunia berkualitas, ini murid meletakkan
guru melakukan kehidupan akan dunia berkualitas. Kemudian, murid ini biasanya berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa level yang harus saya kerjakan. Misalnya dia mempunyai kesalahan. Dampaknya apa? Ini menitik beratkan, muridku menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk ya. Yang kedua, posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di dalam posisi kontrol sebagai manajer ini, ini guru ketika mereka saat itu mengajukan pertanyaan terlebih dahulu, seperti tadi sudah dijelaskan ya, menanyakan kenapa kamu berbuat seperti ini, perbuatan ini melanggar keyakinan kamu tidak, terus apa konsekuensinya, bagaimana cara mencari solusinya, menanganinya agar kamu tidak mengulanginya lagi, seperti itu ya. Nah, seperti ini pertanyaan, apa ya kayak gini tadi ya, apa ya bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, kemudian hasilnya apa. Nah, ini penguatan pribadi bagi siswa yang bersalah tadi. Jadi tidak dia kan merasa. Kemudian kaitan dengan dunia kualitas, murid melakukan dirinya sebagai individu yang positif dan dalam dunia berkualitas. Nah, murid berkata, bagaimana saya bisa memperbaiki kesalahan. Nah, dampaknya pada murid ini, murid bisa mengevaluasi diri, koreksi diri, bagaimana cara memperbaiki diri dari kesalahan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah 5 posisi kontrol. Nah, di sini 5 posisi kontrol sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Ini adalah termasuk identitas gagal. Nah, ini karena apa? Kontrol dirinya dari luar. Nah, karena apa tadi? Karena dia mungkin melakukan perbuatan itu. Nah, tadi tujuannya untuk menghindari hukuman. Terus posisi kontrol sebagai teman dan pemantau ini merupakan identitas berhasil atau sukses, tapi kontrol dirinya tetap dari luar. Nah, ini karena apa? Dia mengharapkan imbalan dan ketergantungan kepada orang lain. Ketergantungannya sebagai teman. Terus kalau sebagai manajer, nah ini adalah identitas berhasil atau sukses. Ini karena kontrol dirinya itu berasal dari dalam, sehingga dia bisa menghargai diri sendiri. Oke, next. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Nah, sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Gitu, ya. Nah, kalau membuat perasaan bersalah, sudah berapa kali Pak Guru beritahu kamu? Pak Guru kecewa dengan kamu. Biasanya ada kata-kata kecewa seperti itu ya. Terus yang sebagai teman, ini seperti bujukan, ajakan, ayolah bantu Pak Guru untuk menjadi murid yang terbaik. Yang keempat, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan, apa dan konsekuensinya. Kalau sebagai pemantau itu pasti menanyakan konsekuensi dari tindakannya. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Di sini guru menanyakan kepada siswa, apakah kamu tahu kesalahan yang kamu lakukan? Kira-kira bagaimana cara kamu untuk memperbaikinya? Ya, seperti itu. Baik, next.
peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Kenapa Bapak Ibu? Tidak dukung, tidak ketinggalan materi. Iya, kenapa? Ternyata Bapak Ibu, peraturan itu adalah menyebabkan kita melakukan sesuatu itu karena termotivasi dari luar. Ya, karena tadi takut dihukum, takut kena tilang, itu kan motivasinya dari luar, bukan dari dalam. Nah, maka itu untuk mendukung motivasi intrinsik, nah kita kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kalau keyakinan tadi, misalnya saya memakai helm, nah alasannya apa tadi? Menjaga keselamatan, itu berarti kan keyakinan keselamatan, ya. Tapi kalau orang ditilang, nah berarti kalau tidak ditilang nanti dia tidak memakai helm, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah misalnya tadi pelatihan ada yang menyebutkan karena takut ketinggalan materi. Nah itu berarti dari dalam keluar dalam, ya dari dalam ya, karena merasa bertanggung jawab. Nah, terus karena takut nanti ditegur, berarti itu motifnya dari luar. Oke, next. Nah ini Bapak Ibu keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu dibuat bersama dengan melibatkan seluruh warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif, mudah diingat dan dipahami, serta dapat diterapkan di lingkungan kelas. Nah ini kalau keyakinan kelas itu melibatkan seluruh warga kelas, murid dan guru. Nah ini bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu sifatnya abstrak dari peraturan. Nah, terus berupa pernyataan universal seperti tadi ya, tanggung jawab, terus keselamatan, menghormati. Nah terus dibuat dalam bentuk kalimat positif, tapi dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kemudian membuatnya sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Agar apa? Kalau udah diingat, misalnya kalau anak banyak-banyak, nah saya yakin nanti anaknya lupa, kira-kira yang dibuat sendiri lupa. Kemudian sesuai dengan kondisi sekolah atau kelas agar mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga kelas itu terlibat dalam pembuatannya. Nah ini kegiatan pembuatan keyakinan kelas yang saya terapkan di kelas 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah mensosialisasikan dulu tentang keyakinan kelas itu apa, kenapa kita harus membuat keyakinan kelas. Nah kemudian anak-anak menulis keyakinan kelas yang diinginkan. Ini tidak paksaan tapi dalam dirinya sendiri. Kemudian anak-anak menempelkan pada papan tulis. Setelah ditempelkan, kita bisa membuatnya dalam diagram atau apa, kemudian ditempel lagi di dinding agar anak tidak lupa. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, misalnya ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Iya, tanggung jawab. Yang kedua misalnya dilarang mengganggu orang lain. Apa Bapak Ibu? Iya, menghormati. Terus misalnya gunakan masker, kesehatan, jangan berani di kelas, kerjakan tugas tepat waktu, disiplin bisa, tanggung jawab bisa. Ya, oke, next. Nah, berikutnya adalah segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Tadi di depan kita sudah baca restitusi. Nah, sekarang kok ada segitiganya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah tadi proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Nah, langkah-langkah dalam menerapkan segitiga
tiga restitusi ini, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kesalahan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah gambar segitiga restitusi: menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, langkah yang pertama menstabilkan identitas. Nah, di sini tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini perkataan dari Bapak Ibu guru bisa seperti ini: berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Yang penting kita bisa mencari solusinya. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, tapi Bapak Ibu lebih tertarik mencari solusi. Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu, seperti itu ya. Oke, next. Nah, langkah yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Nah, di sini membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi. Ketika melakukan kesalahan tadi, kebutuhan dasar itu ada berapa Bapak Ibu? 5, masih ingat? Masih apa? Kebutuhan apa tadi? Kasih sayang bertahan. Iya, kasih sayang atau diterima. Terus yang kedua apa? Nah, bertahan hidup atau survival. Terus yang ketiga, masih ingat? Kebebasan. Iya, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat apa? Iya, kekuatan atau penguasaan. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan atau mana? Next. Next. Pengalaman penerapan budaya positif. Langkah yang ketiga tadi masih segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan. Nah, di sini Anda melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Sebelumnya, Bu, coba kembali lagi sebelumnya. Ya, validasi kebutuhan tadi. Nah, ini perkataan dari guru. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian yang ketiga, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi ini? Kata-kata dalam tindakan validasi kebutuhan. Nah, langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan ini, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini perkataan guru. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau yang kita yakini? Apa keyakinan kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Yuk, next. Nah, di sini adalah pengalaman penerapan budaya positif yang saya lakukan di kelas 5 Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama adalah penerapan budaya positif, penerapan 5S di pagi hari. Ini Bapak Ibu sudah melakukannya.
semuanya. Kita melakukan 5S di pagi hari tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada siswa. Terus yang ini di kelas interaksi sebelum pembelajaran. Jadi sebelum pembelajaran anak-anak membaca buku yang disukai. Kemudian nanti bisa menceritakan apa yang dibaca. Nah, yang ketiga ini penerapan 3R dalam mengurangi sampah. Nah, kebetulan di kelas 5 itu ada materi tentang sampah. Nah, ternyata anak-anak sangat antusias dan mereka bisa mencari solusinya sendiri. Nah, kalau mau mengurangi sampah bagaimana caranya? Tentang yang reduce, reuse, recycle. Ini kelas 5 sudah menerapkan. Tapi kalau yang reuse ini baru beberapa anak dan mudah-mudahan bisa menjadi role model bagi teman-temannya dan mudah-mudahan bisa ditiru oleh adik-adik kelasnya. Oke, next. Nah, yang keempat adalah budaya positif garis tarik itu berbaris dan bertanya sebelum pembelajaran. Nah, ini kelas lain juga sudah ada yang menerapkan. Jadi sebelum masuk kelas, nah, mereka berbaris dulu terus kemudian melakukan tanya jawab tentang materi yang akan dipelajari yang sudah dipelajari. Yang lain itu membuat keyakinan kelas. Nah, oke, next. Nah, ini adalah pengalaman dalam penerapan segitiga reproduksi ketika saya punya murid. Nah, murid ini dia banyak izin. Ternyata izinnya itu karena alasan ikut orang tuanya menghadiri hajatan. Oke. Silakan disini. Menstabilkan identitas. Iya, Bu. Manusia berbuat salah itu manusiawi. Guru juga pernah melakukan kesalahan. Yang penting kita tidak mengulanginya lagi dan bisa mencari solusi dari kesalahan tersebut. Setuju? Setuju, Bu. Kamu berbuat seperti itu saja ya? Ini tadi kualifikasi kesalahan. Kualifikasi kesalahan. Menurut kamu, jika saya izin apa dampaknya bagi kamu? Saya ketinggalan pelajaran, Bu. Nilai, tugas, dan ulangan saya menjadi jelek karena saya tidak paham cara menyelesaikannya. Akhirnya saya mengajarkan dengan asal-asalan. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Kamu sering izinkan masuk sekolah? Itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Bu. Ini menanyakan keyakinan. Disiplin, Bu. Menurut kamu, disiplin itu penting bukan? Penting, Bu. Dengan disiplin berarti kita dapat menghargai waktu. Benar, Nak. Dengan disiplin kita bisa menghargai waktu, menghargai orang lain, dan bisa membantu kita dalam berprestasi. Iya, Bu, saya menyesal sudah sering izin. Saya minta maaf, Bu. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Baik, Nak. Sikap yang baik sudah kamu tunjukkan dengan meminta maaf. Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak sering izin lagi? Saya akan memberi pengertian kepada ibu saya, Bu. Jika saya diajak menghadiri undangan hajatan pernikahan dan saya lebih memilih untuk sekolah dengan membaca teman saya. Baik, kamu sudah menemukan solusi dari permasalahan kamu. Selanjutnya nanti ibu akan bekerjasama dengan orang tuamu agar kamu tidak sering izin lagi. Baik, Bu, terima kasih. Next. Nah, ini umpan balik dari siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Tata Mozaika dari SDN 2 Ketembungu. Terima kasih Bu Jui, saya senang menemukan solusi dari permasalahan saya yang sering izin tidak masuk sekolah. Saya senang bisa berdiskusi
berjanji akan menjadi siswa yang lebih disiplin lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kasus kedua, yaitu ada siswa yang dia tidak mengerjakan tugas piket, akhirnya siswa yang lain Tidak, ibu mendapat laporan dari beberapa tamu, katanya kamu hari ini tidak melaksanakan tugas piket. Ya, benar. Menurutmu tidak melaksanakan tugas piket itu suatu kesalahan bukan? Ya, Bu, salah. menstabilkan identitas diri. Juga salah, guru juga pernah juga salah. Yang penting kita tidak mengulangnya lagi dan berusaha mencari solusi dari permasalahan tersebut. Bagaimana Lijan? Kamu setuju? Setuju, Bu. Oke, kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya. Ya, Bu, tadi saya datang terlambat. Kenapa? Validasi kesalahan cara perbuatan. Oke, kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Ingat, Bu. Menurutmu kalau tidak melaksanakan tugas ujian itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Tidak, Bu. Oke. Keyakinan kelas mana yang kamu Nah, pakai? ini menghasilkan keyakinan. Menurutmu sikap bertanggung jawab itu penting tidak? Penting, Bu, untuk bertanggung jawab kita dapat dihargai oleh Tuhan. Iya, benar. Dengan sikap bertanggung jawab kita bisa dipercaya, dihargai, dihormati, dan disenangi oleh banyak orang. Ya, Bu, saya menyesal tidak melaksanakan tugas piket. Memang saya akhirnya memarahi saya. Saya minta maaf, Bu. Baiklah, dengan minta maaf, kamu sudah menunjukkan sikap yang baik. Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Saya tidak akan mengikuti cara yang dalam hati agar bisa berbagi hati dan melaksanakan piket kelas. Baik, solusi dari permasalahanmu sudah kamu temukan. Selanjutnya, nanti ibu akan bekerjasama dengan orang kamu agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah lagi. Baik, Bu, terima kasih. Next. Tentang dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Al-Aziz. Saya dari SDN 2 Ketemu. Saya senang diajak berdiskusi dengan Bu Dwi. Saya tidak akan main game sampai larut malam agar tidak terlambat tetapi datang ke sekolah. Dan saya akan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas piket. Terima kasih, Bu Dwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next. Nah, ini refleksi dan perencanaan kebaikan. Oke. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembangnya anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif pun dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama. Nah, perasaan saya ketika menerapkan budaya positif ini adalah termotivasi untuk terus memperbaiki diri agar dapat menerapkan budaya-budaya positif di sekolah. Nah, saya juga merasa tertanam untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer. Nah, di sini guru akan memberikan kesempatan pada murid untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya dan mencari solusinya. Nah, menurut saya hal yang baik yang sudah ada di lingkungan SDN 2 Kedungmu adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Nah, ini menurut saya yang perlu diperbaiki di SDN 2 Kedungmu itu posisi kontrol sebagai guru, karena kita masih menerapkan posisi kontrol, ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai membuat rasa
supaya kita menjadi menuju posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan. Terima kasih, demikian pemaparan saya mengenai budaya positif. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan semoga pemaparan ini bermanfaat bagi diri kita sendiri dan tentunya bagi kita sebagai pendidik dan bisa memajukan pendidikan di SDN 2 Kedungmu. Sebelum saya tutup acara ini, saya mohon salah satu Bapak Ibu Guru untuk memberikan sambutan. Silakan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Hamidah, saya guru kelas 4 SDN 2 Kedungmu. Di sini kami sangat senang ya, saya pribadi terutama saya jadi tahu dapat ilmu baru yaitu tentang restitusi dan posisi kontrol sebagai guru. Posisi kontrol sebagai guru menurut saya yang terbaik ya memang yang seperti disampaikan oleh Bu Dwi, yang terbaik adalah guru sebagai manajer. Kedepannya saya pribadi berharap bisa mengimplementasikan dan menerapkan pada peserta didik jika ada keyakinan kelas yang dilanggar bisa memposisikan diri sebagai guru manajer. Terima kasih, cukup itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara penutup. Semoga dengan acara diseminasi tentang budaya positif ini dapat memberi perubahan kepada kita semua dalam meningkatkan pendidikan di SDN 2 Kedungmu. Acara ini tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Amin. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.